Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Kabar utama kembali menghadirkan sejumlah informasi terpenting pada hari ini. Pemirsa, 75 tahun momen persahabatan Indonesia-Turki terwujud dengan berkunjungnya Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia. Momen hangat dan penuh keakraban terlihat saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan di Istana Bogor. Komisi 7 DPR RI menegur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) buntut pemecatan dan merubahkan jurnalis dengan dalih efisiensi anggaran. Dan bersama saya Agita Mahlika, pemirsa, Anda menyaksikan kabar utama. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa, protes eksekusi lahan milik PT KAI oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sejumlah warga, penghuni bangunan dan warung di depan stasiun KA Sidoarjo, Jawa Timur terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dan inilah pemirsa suasana eksekusi lahan milik PT Kereta Api Indonesia di depan stasiun Kereta Api Sidoarjo. Sejumlah warga penghuni bangunan dibantu sejumlah anggota sebuah LSM berusaha melawan dan menghalangi eksekusi. Sejumlah warga penghuni bangunan dibantu sejumlah LSM yang menghalangi jalannya eksekusi terlibat aksi dorong dengan polisi. Bahkan tidak sedikit warga penghuni yang sengaja menunggu di dalam bangunan sehingga terpaksa harus dipaksa keluar dari bangunan yang akan dirobohkan. Seorang warga diamankan karena diindikasi melawan petugas. Perahu karet milik tim SAR yang hendak mengevakuasi warga terbalik dan hanyut terbawa arus deras sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik perahu karet milik tim SAR terbalik dan hanyut saat hendak mengevakuasi seorang petani di sekitar bendungan Leko Pancing. Bahkan 4 petugas Basarnas di atas perahu karet juga ikut terbawa arus deras sungai. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang berada di lokasi. Beruntung 4 anggota Basarnas berhasil diselamatkan warga bersama dengan petugas Babinsa setempat. Banjir yang melanda 14 kecamatan setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 4 hari hingga merendam ribuan rumah. I'm committed to buying and owning Gaza. Bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi 2 negara. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir.
Pemirsa, upacara kenegaraan menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat berlangsung meriah. Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Erdogan penuh persahabatan. 21 dentuman meriam dikumandangkan menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Presiden Erdogan disambut meriah dengan upacara kenegaraan. Masyarakat juga menyambut kedatangannya. Sesaat setelah mobil yang membawa Presiden Erdogan tiba di Istana Bogor, Presiden Prabowo Subianto pun langsung menyambutnya. Kedua kepala negara ini pun berjalan berdampingan menuju mimbar kehormatan. Senjata! Dalam upacara kenegaraan ini, lagu kebangsaan Indonesia dan Turki dikumandangkan, diiringi dengan 21 tembakan meriam. Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Setelah upacara penyambutan dimulai, Presiden Prabowo memberikan kehormatan kepada Presiden Erdogan untuk bersama-sama melakukan inspeksi pasukan yang hadir dalam upacara ini. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Presiden Erdogan dan delegasinya. Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki Ahmad Rizal Purnama hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kunjungan kenegaraan ini, sejumlah isu strategis akan dibahas antara Presiden Prabowo dengan Presiden Erdogan. Kedua kepala negara ini akan melakukan pertemuan secara tertutup dan setelahnya dilanjutkan dengan pertemuan bilateral kedua negara. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden Turki. Sebelum pembacaan nota kesepahaman kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki, Presiden Prabowo mengajak Presiden Erdogan melihat-lihat Istana Bogor. Kedua kepala negara ini terlihat akrab, bahkan sesekali mereka tertawa. Seorang penerjemah menemani keduanya. Kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia disambut penuh persahabatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gestur bersahabat itu juga terekam sejak Presiden Erdogan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
This is Bu ne ya? this is the dagger. Yes. Bu da müze mi? Presiden Prabowo Subianto mengantarkan keberangkatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedua kepala negara kembali menunjukkan hangatnya persahabatan ketika berfoto bersama di landasan pacu berlatar pesawat kepresidenan Turki. Lawatan kenegaraan Erdogan ke Jakarta menjadi misi memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki yang sudah terjalin 75 tahun. Sejumlah agenda telah dijalani Presiden Erdogan, di antaranya bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor. Beberapa kesepakatan telah diperbarui, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Malam tadi Erdogan bersama dengan rombongan juga telah bertolak menuju Pakistan yang menjadi negara tujuan ketiga dalam kunjungan tur wilayah Asia kali ini. Dan seperti apa suasana terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur? Kita akan langsung terhubung dengan reporter TV One. Sudah bergabung bersama kami, Shena Damayana. Shena, selamat malam. Seperti apa situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma? Ya, selamat malam Agita Malika. Memang terlihat situasi terkini di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini rangkaian sudah tidak ada lagi di Halim dikarenakan keberangkatan dari Presiden Turki Erdogan ini sendiri ada di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di mana jika kita flashback atau mereview kembali, pemirsa, ini Presiden Erdogan ditemani oleh Presiden Prabowo Subianto datang ke Halim Perdana Kusuma pada jam 17.55 waktu Indonesia Barat dan melakukan rangkaian perpisahan bersama, termasuk dengan foto bersama yang merupakan ini momen terlihat sangat kedekatan dari antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Erdogan. Selain itu juga pemirsa, Presiden Erdogan bersama seluruh jajarannya take off atau lepas landas pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika kita mereview kembali pemirsa agenda dari Presiden Erdogan, di mana di jam 11 siang waktu Indonesia Barat tadi Presiden Erdogan sempat berkunjung ke Istana Kepresidenan di Bogor untuk melakukan kesepakatan serta juga dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu mengunjungi Hotel Ritz-Carlton di Jakarta untuk melakukan atau masuk kepada forum bisnis antara Indonesia dan juga Turki, baru menyentuh Halim Perdana Kusuma pada sore hari seperti yang tadi saya sebutkan di jam 17.55 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, terdapat poin pertemuan yang menunjukkan bahwa pertemuan ini bukan hanya pertemuan atau ajang seremonial saja. Ada beberapa poin diantaranya ini membahas konflik yang terjadi di negara-negara lain, pemirsa, di mana kedua negara ini menegaskan dukungan kemerdekaan untuk Palestina dengan solusi dua negara atau two-state solution. Selain itu juga kedua negara ini sepakat dengan perdamaian Suriah dan juga Ukraina. Nah pemirsa, selain itu juga ada belasan nota kesepakatan yang ditandatangani kedua negara. Beberapa di antaranya ini adalah bidang agama, bidang energi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga industri pertahanan. Demikian, Agita Malika. Terima kasih Shena Damayana, informasi langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, efisiensi anggaran di sejumlah kementerian berbuntut PHK bagi para pegawai non-ASN. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jagat sosial media diramaikan dengan sebuah video seorang penyiar radio Pro 2 RRI Ternate yang menceritakan keluh kesahnya atas pemutusan hubungan kerja yang ia terima gara-gara efisiensi anggaran RRI. Selain itu, pekerja lepas TVRI Yogyakarta ini juga mengunggah momen hari terakhirnya bekerja karena dirumahkan. Pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan
makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi. Beredar viral, curhatan penyiar RRI Pro 2 Ternate terkena PHK. Video ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran. Lah, santai wae, sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah. Pilu juga tengah dirasakan Yusuf Aditya Putratama, kontributor TVRI Yogyakarta yang telah 7 tahun berkarya, harus berakhir karena dirumahkan sejak 6 Februari 2025. Dalam unggahannya, Aditya berpamitan dengan rekan kerja. Sementara itu, Kemenkyu telah merevisi efisiensi untuk RRI dan TVRI pada Selasa kemarin. RRI mendapat pengurangan efisiensi anggaran 2025 dari 334,09 miliar rupiah menjadi 170,09 miliar rupiah. Sedangkan TVRI dari 732,29 miliar rupiah menjadi 455,7 miliar rupiah. Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan pimpinan RRI dan TVRI, Komisi 7 DPR RI meminta direksi RRI dan TVRI tidak melakukan PHK. Kami akan mengadakan kunker spesifik ke media, TVRI, RRI, dan Antara. Kami akan periksa ini, udah dijadwalkan, bukan karena ada isu ini ya, bukan. Kami nanti akan periksa ini, ya kan, kita akan tanya, ada nggak memang, siapapun orangnya nggak boleh dipecat, nggak boleh di PHK, karena anggarannya kan udah kembali, dan sudah diperingatkan oleh Kementerian Keuangan, pokoknya pekerja jangan. Dengan adanya relaksasi pemotongan anggaran, semoga menjadi angin segar pembatalan PHK pekerja RRI dan TVRI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, perintah efisiensi anggaran dari pemerintah berimbas kemana-mana, termasuk perumahan banyak jurnalis TVRI dan RRI. Buntut pemecatan tersebut, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio RI kena semprot anggota Dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Kami sekali. Saya bilang, Bapak sampaikan di media. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Televisi Republik Indonesia, TVRI, dan LPP Radio Republik Indonesia, RRI, kena semprot anggota Komisi 7 DPR RI. Kalau pemotongan dimulai dari atas ya. Hal itu mereka lakukan bukan tanpa alasan, sebab para pejabat TVRI dan RRI malah memilih merumahkan jurnalisnya dengan dalih efisiensi anggaran. Padahal ada opsi lain seperti memotong pengeluaran para atasan. Sekarang 50.000, Pak. Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktor pelaksananya, tentunya direksi diri udah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa pimpinan setuju ya, kalau pemotongan dimulai dari atas ya, bukan dimulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Jangan-jangan udah bisa naik kendaraan umum. Atau bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau dipotongnya dari bawah, sudah berkekurangan. Mereka, anak-anak mereka juga hanya makannya butuhnya juga MBG, tapi dipotong juga. Saya duduk di sini, Pak. Kritik juga datang dari anggota Dewan fraksi Partai Nasdem, Erna Sari Dewi. Dengan mata berkaca-kaca, Erna yang juga mantan penyiar TVRI, buka-bukaan soal penderitaan jurnalis di daerah. Kecil gajinya, Pak. Saya duduk di sini, Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya, Pak. Sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan
Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta nggak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada pem-PHK-an. Di awal 2025 adalah... Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun 2025. Perintah tersebut berdampak pada lembaga penyiaran publik. Menurut Aliansi Jurnalis Independen, AJI, ada 1000-an jurnalis TVRI dan RRI yang di-PHK akibat efisiensi anggaran itu. Dari Jakarta, Aminah Hairani, TV One, mengabarkan. Langsung itu yang saya tanya. Sesaat lagi usai jeda pemirsa, 4 warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba jenis sabu ditangkap oleh Bareskrim Polri. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, 4 warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba jenis sabu ditangkap oleh Bareskrim Polri. Keempat pelaku ditangkap di 3 lokasi berbeda dan barang bukti sebanyak 15 kg sabu berhasil diamankan. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 4 warga negara asing asal Malaysia yang hendak menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Keempat WNA tersebut berinisial M, L, G, dan OM. Dilakukan pada 14 Januari 2025 lalu. Para pelaku diduga kuat merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Polisi mengamankan sabu seberat 15 kg yang diduga telah diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur darat dari Pontianak, Kalimantan Barat ke Jakarta. Seorang tersangka lainnya berinisial T masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Subdit 3 di bawah pimpinan Pak Hermanto menangkap 4 warga negara asing, warga negara asing itu orang Malaysia. Dia menyelundupkan sabu ke Indonesia melalui jalur Pontianak, Malaysia, Pontianak, Jakarta. Dari Pontianak, Jakarta melalui ekspedisi darat, ya. Dan tangkap di 3 TKP, pertama di depan Sumbakat Sunter, 2 di depan diskotik, parkiran Imelda, ya. Yang ketiga di Suta. 1 orang akan melarikan diri, ya. Jadi tersangkanya atas nama M, L, G, dan O. M yang akan mencoba melarikan diri, namun atas kesiapan kami dengan Bea Cukai dan Imigrasi berhasil melakukan penangkapan. Penyelundupan narkoba ini diduga bukan pertama kali dilakukan oleh para pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka telah 4 kali masuk ke Indonesia dengan modus serupa. Mereka telah ditahan di rutan Bareskrim Polri dan akan dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. I'm committed to buying and owning Gaza. Bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi 2 negara. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Hari ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah hal dibahas untuk memperdalam hubungan kerjasama antara kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sekaligus untuk memperkuat kerjasama Indonesia-Turki yang sudah terjalin sejak 75 tahun lamanya. Hari ini saya dan Presiden Erdogan melaksanakan pertemuan High Level Strategic Cooperation Council yang pertama. Ini adalah mekanisme bilateral hubungan tertinggi di antara kedua negara. Pertemuan berlangsung sangat intensif dan produktif. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan dan juga untuk bekerja demi suatu tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah kepada perdamaian dan stabilitas dunia. Bidang layanan keagamaan dan pendidikan. Salah satu hasil pertemuan Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto adalah melakukan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan kesepakatan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan. Di bidang kesehatan kami juga ingin meningkatkan kerjasama. Di bidang hubungan internasional kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen. Presiden Erdogan pun berharap bahwa segala kesepakatan yang terjalin bisa menghasilkan banyak kebaikan. Kembali ke tempat. Dost ve kardeş Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Bugünkü konsey toplantımızda münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kedua kepala negara berharap kerjasama ini dapat memperkuat hubungan bilateral ke depannya. Kami mengundang Presiden Republik Indonesia Dari Jakarta, Haidar Faisal, TV One mengabarkan. Untuk persiapan jamuan santap siang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku siap secara militer maupun ekonomi untuk mewujudkan rencana mengambil alih Gaza. Bahkan Donald Trump mengancam menghentikan bantuan ekonomi ke Mesir dan Jordania apabila kedua negara tersebut tidak mau menampung penduduk Palestina. Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah, ada Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Mbak Anggita. Iya Bu Dina, kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengancam Mesir dan juga Jordania tidak akan memberikan bantuan ekonomi jika tidak mau menampung warga Gaza. Tanggapan Ibu seperti apa terkait hal ini? Ya, menurut saya ini memang ide yang hampir pasti, dan bahkan sekarang juga sudah terlihat negara-negara monarki Arab itu sudah berani ya untuk berbicara keras menentang Trump, dan ini narasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena memang ini ide yang luar biasa luar biasa buruk dan juga betul-betul melanggar hukum internasional juga, dan buat negara-negara Arab, Mesir, Jordan, dan bahkan Saudi Arabia kan juga disebut-sebut ya. Netanyahu juga mengatakan sebaiknya Saudi Arabia bikin negara Palestina aja di wilayahnya. Nah itu mereka kan juga memikirkan kepentingan nasional mereka masing-masing juga. Mereka tentu berat kalau harus menampung jutaan orang Palestina, sehingga perlawanan atau penolakan dari negara-negara Arab ini sangat masuk akal, dan kita melihat ada perubahan narasi, bahkan melihat mereka berani sekarang terang-terangan untuk melawan kehendak Amerika Serikat.
Ya, dalam pandangan Bu Dina ini apakah akan memperburuk mungkin ya ketegangan di Timur Tengah, bahkan juga mungkin merusak hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, Bu? Ya, saya pikir ini ya di satu sisi kita lihat Trump itu memang terlalu selama ini ya memang gaya bicaranya itu blak-blakan dan tidak ada tedeng aling-aling dan tidak punya etika diplomasi ya. Jadi bahkan di depan hari ini kemarin ya di depan Raja Jordan itu kan seenaknya saja ya menyuruh ya, Raja Jordan untuk menerima warga Palestina. Tapi kita lihat meskipun di depan kamera Raja Jordan menyatakan bahwa kami tentu memikirkan kepentingan negara kami. Tapi setelah itu kan di media sosialnya Raja Jordan mengatakan kami akan berpegang teguh, akan tetap berkeras untuk tidak mau menerima rencana Trump ini. Ya pastilah secara hubungan diplomatik di antara mereka akan ada masalah ya ketika ada perbedaan pendapat yang sangat tajam seperti ini. Oke, selain Mesir dan juga Jordania, kita tahu juga Indonesia ini diminta Presiden Trump untuk menampung penduduk Gaza yang kemudian kita ketahui ditolak oleh Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan sikap terkait hal ini. Bagaimana tanggapan Bu Dina melihat ini? Ya kita lihat ininya ya dasar pemikiran Trump yang mengatakan bahwa orang Palestina harus keluar dulu dari Gaza dan kemudian Amerika. Kata-katanya itu betul-betul belak-belakan. Kami akan memilikinya gitu ya. We will own it. Maksudnya betul-betul Amerika ingin menguasai tanah Palestina itu. Nah, itu kan sebenarnya itu narasi kolonial ya, narasi penjajahan. Bagaimana negara kulit putih merasa dia punya superior gitu ya, punya kekuatan ekonomi yang lebih, punya teknologi yang lebih. Kan Trump juga mengatakan kami akan membangunnya, kami akan membuatnya lebih indah. Nah, itu kan ini ya arogansi dari kekuatan kolonial ya, meskipun sekarang sudah modern, tapi ini adalah kolonialisme modern. Nah, ini melanggar juga ini ya konvensi Jenewa, juga melanggar hukum international humanitarian law terkait ethnic cleansing. Ya tentu saja pemerintah Indonesia menolak ya, dan saya pikir itu sudah keniscayaan ya, pasti menolak. Ini bukan ide yang baik, ini bukan, justru sangat buruk dan mengabaikan hak-hak orang Palestina sendiri untuk merdeka. Mereka harusnya ada di sana gitu ya. Ketika misalnya Trump mengatakan, oh Gaza ini sudah hancur, Gaza ini bahkan dia bilang Gaza itu udah disebut itu unlucky place ya, tempat yang sial gitu. Ya, yang sial. Kenapa kok bisa sial ya? Kan karena ada penjajahan gitu ya. Nah, harusnya akar masalahnya itu yang diselesaikan, penjajahannya itu yang diselesaikan. Ke Israel yang harus dilarang untuk melakukan kejahatan di Gaza, bukannya orang Gaza yang dikeluarkan. Jadi ini betul-betul ide yang istilah yang tepat, yang tidak masuk akal, yang sangat buruk dan pastilah akan ditolak oleh negara-negara yang punya kemanusiaan ya. Iya. Kita mengetahui juga dalam 2 hari terakhir ini Indonesia juga melakukan pertemuan bersama dengan Turki, dan Presiden Turki juga sudah hadir di Indonesia dan juga membahas salah satunya mengenai hal ini. Apakah ini mungkin akan bisa menjadi titik terang untuk menghadirkan solusi bagi para pengungsi di Gaza ini, kira-kira Bu Dina? Ya sebenarnya kalau masalah pengungsi, orang-orang Gaza itu kan ada di dalam Gaza ya, dan situasi yang saat ini paling urgent adalah mereka kekurangan pangan, kekurangan air, kekurangan obat-obatan, kekurangan bahan bakar. Ya itu yang harusnya segera diberikan kepada mereka gitu ya. Tapi ini karena Trump tiba-tiba punya ide untuk relokasi, akhirnya dunia seolah sibuk membicarakan ini bagus direlokasi atau enggak ya, Indonesia mau terima atau tidak ya. Nah kemudian dipertanyakan juga negara-negara Arab mau terima apa enggak. Padahal yang benar-benar urgent sekarang, tolong segera masukkan itu truk-truk bantuan makanan dan obat-obatan ke dalam Gaza. Dan ini kan masih dihalang-halangi terus oleh Israel, sehingga saya pikir opini publik harus terus fokus
fokus ke masalah kemanusiaan ini. Gimana caranya kita semuanya termasuk Indonesia dan Turki, saya pikir perlu lebih keras lagi menekan agar bantuan kemanusiaan dibuka sebebas mungkin, tidak dihalang-halangi lagi. Sekarang boleh masuk tapi kan tetap dibatasi ya. Baik, itu harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Ibu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Bu. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya terkait dengan Kadin yang menyelenggarakan Indonesia Turki Business Forum. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyelenggarakan Indonesia Turki Business Forum bersama dengan Dis Economic Ilişkiler atau DEIK Turki di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyelenggarakan Indonesia Turki Business Forum bersama dengan Dis Economic İlişkiler atau DEIK Turki di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Forum tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakri, Turki Indonesia Business Council Chairperson Doğan Karadeniz, Menteri Perdagangan Turki Ömer Bolat, dan Presiden of DEIK Turki Nail Olpak. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan forum ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Erdogan di Istana Bogor. Kami di Kadin diundang ke makan siang di Istana Bogor. Tadi kelihatan Presiden Erdogan bersama Presiden Prabowo sangat akrab seperti yang kita lihat kemarin, dan ada beberapa perjanjian yang ditandatangani. Nah, kita lanjutkan keberhasilan tadi di sini untuk business to business. Jadi Kadin itu mitranya namanya DEIK. Indonesia itu mempunyai trade di seluruh dunia 600 miliar dolar dengan semua mitra. Lucunya Turki juga sama, sekitar 600 miliar dolar. Nah, sedangkan kalau kita lihat trade antara kita cuma 3 miliar dolar, jadi kecil sekali. Digabung tadi 1,3 triliun, tapi cuma 3 miliar dolar. Jadi masih banyak bisa untuk perkembangannya dari sisi trade atau dagang. Ya. Nah, sekarang dagang Indonesia 2 miliar dolar lebih daripada si Turki. Jadi Turki menginginkan untuk kita beli lagi banyak barang dari dia. Nah, barang apa yang dibeli oleh Turki itu seperti palm oil dan juga stainless steel. Nah, apa yang kita beli dari mereka tuh banyak machinery, refined oil, I think yang dibeli dari mereka. Nah, tapi ingat bahwa Indonesia itu adalah gerbang untuk ke ASEAN, seperti Turki itu gerbang untuk ke Eropa. Nah, ini membuat menjadi menarik, dan ujungnya bagaimana kita bisa mengajak investor Turki invest di Indonesia sehingga membuat lapangan kerja menggunakan kekuatan-kekuatan tadi, industri pertahanan, industri infrastruktur, lalu juga sampai kesehatan dan lain-lain. Tadi satu lagi disebut auto industri. Nah, auto industri ini sekarang kan arahnya ke electric vehicle, EV. Dia butuh bahan buat baterai. Indonesia ada nikelnya, bisa diolah menjadi bahan buat baterai, bisa dikirim ke sana untuk bikin baterai, di mana mereka bisa kirim mobilnya ke Eropa. Jadi saya melihat bahwa ini bisa membuat adanya tanda kutip hilirisasi yang diinginkan oleh pemerintah dalam sisi investasi. Tapi juga perdagangan. Kalau perdagangan itu tadi kan kita lihat dua negara totalnya 1,3 triliun. Kalau misalnya 5% aja, itu kan artinya sekitar 65 miliar dolar. Yang artinya 30 kali lipat. Nah, ini contoh aja. Jadi itu untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi yang paling penting ya Indonesia semakin melihat alternatif daripada pasar-pasar. Kalau kecil kan nggak bagus, tapi bagusnya room untuk berkembangnya lebih besar. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama.
Dan pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membahas sejumlah hal di Istana Bogor untuk memperkuat kerjasama. Salah satu hasil pertemuan adalah kesepakatan kerjasama bidang ekonomi, pertahanan, dan kesehatan. Selain itu, salah satu butir pembahasan yang juga penting adalah Indonesia dan Turki sepakat untuk perwujudan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Efisiensi anggaran yang menjadi dalih pemecatan dan perumahan pegawai TVRI dan RRI menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi 7 DPR RI menegur keras para pemimpin dua lembaga penyiaran publik tersebut. Sementara itu, Selasa kemarin, Kemenkeu telah merevisi efisiensi anggaran untuk RRI dan TVRI. RRI mendapat pengurangan efisiensi anggaran 2025 dari 334,09 miliar rupiah menjadi 170,09 miliar rupiah. Sedangkan TVRI dari 732,29 miliar rupiah menjadi 455,7 miliar rupiah. Ya kan, kita akan tanya. Hujan deras 5 hari memicu banjir akibat meluapnya Sungai Telo di Makassar, Sulawesi Selatan. Terendamnya jalan Trans Sulawesi membuat lalu lintas sempat terputus dan macet hingga 3 km. Kendaraan-kendaraan harus antre panjang dari arah Kabupaten Maros menuju Makassar maupun sebaliknya. Banjir kali ini menjadi yang terparah sejak 4 tahun terakhir. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Utama. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Laura Luis. Mewakili kru bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi,